Bisa mengkonfir hati dan Allah. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para masyayikh, yang saya hormati para kiai, dan tentunya para penonton yang melihat saya dan juga para juri yang saya takdimi. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, saya Aurel Fataila Zuhri dari Pondok Modern Al-Rifai 2 akan mengumpas tuntas 3 nazom Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki dari bait nomor 21 sampai nomor 23. Alangkah baiknya sebelum saya membacakannya, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi min la'ami wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu asri minhum jibrilu mikalul israfilu izrailu munkar nakiru wa rakibu wa kada atidun maliku wa ridwanu tada. Sadaqallah. Secara garis besar, nazam bait yang saya bacakan tadi itu menjelaskan tentang para malaikat, menjelaskan tentang nama-nama malaikat dan sifat-sifat malaikat. Sungguh kitab ini memang cocok menjadi pegangan, menjadi pelajaran bagi anak-anak dan para remaja. Karena apa? Ya karena mudah dipahami isinya. Berikut akan saya bacakan makna berikutnya. Qul mustanifur rahimakumullah wa nafa'na bihi bi ulumihi bi dharaini. Amin. Ya fata ya alim, ya fata ya alim, ya fata ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku utawi para malaikat iku alawi ya malaikat iku bil abin tetap kelawan tanpa bapak wa ummin lan ibu la aklalan kang ora mangan sapa malak la syurbalan ora ngombe sapa malak wala nauma lan ora turu sapa malak iku lahum tetep kabeh malaikat. Tafsilu asrin utawi perinciane kang 10 iku minhum tetep saking bagiane pira-pira malaikat. Rupane Jibrilun malaikat Jibril, Mikalun malaikat Mikail, Israfilu malaikat Israfil, Izrailu malaikat Israfil, Munkar malaikat Munkar, wa Nakirun malaikat Nakir, wa Raqibun malaikat Raqib, wa Qada lan mengkono malaikat Raqib, Atidun malaikat Atid, Malikun malaikat Malik, wa Ridwan lan malaikat Ridwan, ihtada kang katon sapa malaikat itu. Wal malakul ladzi bil abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Malaikat itu memiliki sifat tanpa ayah, tanpa ibu. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Tafsilu asri minhum jibrilu mikalul israfilu israilu munkar nakiru wa raqibu wa qada atidul maliku wa ridwanu qada. Terperincinya malaikat itu jumlahnya ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, dan yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang terakhir yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Pada kitab ini kita akan belajar bagaimana cara mengimani malaikat. Sebelum itu, apakah iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat itu adalah percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada di dunia ini, benar-benar wujud, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Malaikat itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki nafsu. Yang dimaksud tidak memiliki nafsu di sini apa?
tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Dan malaikat itu sesungguhnya terbuat dari nur atau cahaya. Kalau kalian tidak percaya, ini adalah hadis Nabi yang menunjukkan bahwa malaikat memang benar-benar tercipta dari nur atau cahaya. Khuliqat malaikatu minan nur, rawahul Muslim. Khuliqat malaikatu, malaikat telah tercipta minan nur, dari cahaya. Dan ini terbukti bahwa malaikat memang benar-benar terbuat dari cahaya, dan malaikat itu adalah makhluk yang mulia karena terbuat dari cahaya, terbuat dari sesuatu yang bisa menerangi suatu ruang. Kita sebagai umat mukmin, sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk mengimani kepada malaikat seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-ayah. Yang berarti sesungguhnya Rasulullah SAW beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang beriman, wajiblah kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul. Al-ayat berikut tadi adalah surat Al-Baqarah yang menerangkan, yang menegaskan kita untuk wajib iman kepada malaikat. Karena beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Malaikat itu sebenarnya ada banyak, ada beribu-ribuan. Namun yang wajib diimani, yang wajib diketahui oleh umat Islam hanya ada 10 macam. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas sebagai pengantar wahyu, pemberi wahyu. Yang kedua, ada malaikat Mikail sebagai malaikat yang mengantarkan rezeki, pemberi rezeki bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada malaikat Israfil, peniup sangkakala pada saat hari akhir telah tiba. Dan yang keempat, ada malaikat Israel, malaikat yang siap mencabut nyawa ketika dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dan keenam memiliki tugas yang sama. Apakah tugas mereka? Yaitu penanya di dalam alam kubur. Siapakah malaikat itu? Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Yang ketujuh dan kedelapan juga memiliki tugas yang sama. Namun perbedaan mereka hanya dalam kategori baik dan buruknya. Malaikat raqib mencatat amal baik seluruh umat manusia, dan malaikat atid pencatat amal buruk seluruh umat manusia. Dan yang kesembilan adalah malaikat penjaga di alam yang sangat ditakuti, benar-benar ditakuti oleh umat manusia. Alam apakah itu? Alam neraka, alam yang hanya berbahan bakar manusia dan batu. Dan yang terakhir malaikat yang ke-10, malaikat penjaga alam yang penuh kebahagiaan, penuh keindahan dan penuh ketentraman yang akan diisi oleh para orang-orang yang soleh-solehah. Siapakah malaikat yang menjaga alam itu? Adalah malaikat Ridwan, malaikat penjaga alam al-jannah atau alam surga. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani ke-10 malaikat yang tadi saya sebutkan. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengimani malaikat, orang itu faqad dalalan ba'ida. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana cara mengimani 10 malaikat tersebut? Saya akan terperincikan cara mengimani 10 malaikat tersebut dengan keadaan kita di alam dunia. Yang pertama, malaikat Jibril. Bagaimana kita bisa mengimani malaikat Jibril? Hanya dengan membaca Al-Quran, membaca mushaf Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Nah, karena itulah kita dengan membaca Al-Quran bisa mengimani malaikat Jibril, karena tugas malaikat Jibril itu memberikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kepada malaikat Mikail, malaikat yang memberi rezeki bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh umat manusia di dunia. Bagaimanakah kita mengimaninya? Hanya dengan bersyukur atas rezeki-rezeki Allah, bersyukur atas rezeki-rezeki Allah yang diberikan kepada kita.
Dengan begitu kita bisa mengimani malaikat Mikail. Karena apa? Karena pemberi rizki atau pengantar rizki dari Allah Subhanahu wa taala menuju para umat manusia semuanya itu adalah malaikat Mikail. Karena itulah kita bisa mengimaninya hanya dengan cara bersyukur kepada rezeki Allah. Dan yang ketiga, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Bagaimanakah kita cara mengimani malaikat peniup sangkakala tersebut? Hanya dengan mengingat hari akhir, mengingat hari bahwa dunia ini akan berakhir. Karena apa? Karena dimulainya hari akhir hanya dengan trompet sangkakala, trompet pertama yang akan dibunyikan oleh malaikat Israfil. Tet, hancur dunia ini. Maka dengan itulah kita bisa mengimani malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel pencabut nyawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk di dunia. Hanya dengan satu perintah Allah, cabutlah nyawa orang tersebut, maka tercabutnya nyawanya. Karena perintah Allah, malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Bagaimana cara kita mengimani malaikat tersebut? Hanya dengan satu, kita hanya dengan ingat kepada meninggal. Karena apa? Karena dengan ingat mati, kita bisa tahu tugas malaikat Israel sebagai pencabut nyawa manusia. Tidak hanya manusia yang dia cabut, tapi seluruh makhluk Allah. Yang ke-5 dan ke-6 tadi memiliki tugas yang sama. Apa dia? Penanya di alam kubur. Bagaimana cara kita mengimaninya? Dengan kita ingat kalau kita berada di alam kubur nanti, kita akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan siap menanyai kita, siap menghukum kita apabila kita salah pertanyaan di dalam alam kubur. Dengan begitulah kita bisa mengimani malaikat Munkar dan Nakir.